Kalau secara bahasa, hurun itu bentuk jama dari haura. Haura itu sebutan bagi gambaran wanita muda, cantik, kulitnya bening gitu. Itu kalau gambarannya. Kemudian ainun itu merujuk pada bola mata yang indah, cemerlang, mempesona. Makanya kalau kartun-kartun Jepang itu, gambaran cantik itu matanya besar-besar gitu. Karena yang namanya cantik itu beda dengan umumnya. Tapi kalau di daerah lain, yang namanya cantik itu bukan matanya yang besar, tapi yang matanya sipit gitu kan. Makanya lihat aja kalau istrinya orang bule itu. Itu kan beda dengan gambaran cantik menurut orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu kan yang cantik tuh yang mancung, yang putih gitu kan. Istrinya orang bule enggak begitu. Karena kalau menurut orang bule, putih, mancung itu biasa. Maka hadis yang sahih yang mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia itu semuanya adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Itu juga di akhirat seperti itu. Di dalam hadis riwayat Ahmad, bahkan kalau ada bidadari dengan segala kecantikan yang disebutkan itu, kalau ada istrinya, itu semua bidadari itu udah lewat, dilupakan semuanya. Udah kalah dibandingkan dengan wanita muslimah. Ini ada riwayat, si laki-lakinya duluan masuk surga, istrinya belakangan. Ya kasusnya wallahu alam ya. Hanya dijelaskan di sini, inna rajula layat taqiu fil jannati sab'ina sanatan qabla ayatahawwala thumma ta'tihim ra'atuhu padadribu ala mankibaihi. Ceritanya terpisah ini. Terpisahnya kenapa wallahu alam tidak disebutkan dalam hadis ini, tapi ada seorang laki-laki itu bersama dengan bidadari sorga itu 70 tahun. Jadi yang dia tahu itu bidadari sorga saja. Dengan segala keindahan, dengan segala kecantikannya yang disebutkan bidadari sorga itu. Kalau meludah ke laut, air laut tawar. Gambarannya seperti itu dalam hadis. Aromanya gitu kan. Nah wanita muslimah lebih hebat dari itu. Enggak seperti kita bangun tidur sekarang. Gitu. Lebih hebat dari itu. Nah ini si laki-laki ini terpisah dengan istrinya. Dia sedang bersenang-senang dengan bidadari sorga 70 tahun itu. Suatu saat istrinya datang. Istrinya tepuk bahu suaminya itu. Tepuk bahu suaminya. Maka suaminya melihat. Begitu melihat wanita ini. Masya Allah. Semua bidadari itu diabaikan. Fayang duru wajahu fi khaddiha asfa minal mir'ati. Wa inna adna lu'lu'atin 'alaiha tudi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Ketika dilihat itu, ting pipinya aja. Kalau bahasa kita ting gitu. Pipinya ini glowing sampai diumpamakan lebih bening dari cermin. Perumpamaan aja itu ya, lebih bening dari cermin. Dan perhiasan yang dipakainya satu mutiaranya saja, gambaran saja cahayanya bisa menyinari dari barat sampai timur. Keren pokoknya. Udah cantik, perhiasannya luar biasa. Nah itu ibu-ibu muslimah. Bidadari biar pakai perhiasan gak kayak begitu. Dan itu kebaikan yang plus tak terhingga itu ya. Makanya luar biasa. Allah dengan ibu-ibu muslimah itu diberi istilah yang hampir sama. Luar biasa. Kalau di dalam Ibnu Katsir surah Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, yang bertauhid, itu akan mendapatkan husna, kebaikan. Pahala, kemudahan di dunia sampai husna itu kebaikan di surga. Wa ziyadah dan tambahan. Apa itu tambahannya yang lebih baik daripada surga? Apa coba? Apa yang lebih baik daripada surga? Yang disebut dengan ziyadah. Bertemu Allah, melihat Allah. Jadi di akhirat itu biar orang sudah di surga, kalau melihat Allah itu, surga itu menjadi tidak ada apa-apanya. Ya sama kalau orang ke istana kepresidenan, awalnya kan lihat sofanya, lihat ruangan di istana kepresidenan pasti kagum. Tapi kalau sudah ketemu presidennya, udah nggak lihat semua itu lagi, udah seneng aja baru sekali ini saya ketemu presiden. Sama, orang sangat menikmati keadaan surga, itu sebelum melihat Allah. Kalau sudah melihat Allah, udah. Dan itu luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan ya. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah itu ziyadah. Nah di dalam hadis, wanita muslimah itu al-mazid. Surprise yang luar biasa.
Bidadari mah biasa, ini mah surprise yang luar biasa. Makanya dilanjutkan dalam hadis riwayat Ahmad itu, patusallimu alaihi, sambil nepuk pundak itu si istrinya ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kaget itu sambil terpana itu sang laki-laki itu, fayuradus salam. Dia menjawab salam itu sambil gimana gitu ya. Dreg-deg gitu kan, terpesona. Wayas aluha man anti, sambil nanya, engkau ini siapa? Ternyata itu istrinya. Dan istrinya dengan bangga mengatakan, ana minal mazid. Saya inilah surprise buatmu. Bidadari itu nggak ada apa-apanya. Ya udah, bidadari semua ditinggalkan karena ini ratunya. Jadi kalau surga dengan segala kehebatannya, ziyadahnya melihat wajah Allah. Dalam hadis ini, bidadari surga dengan segala kecantikannya, surprise-nya yang ditunggu-tunggu yang lebih mengejutkan itu wanita muslimah, istrinya. Ya gambarannya kayak boneka hidup dengan orang, kan gak ada apa-apanya boneka hidup itu. Dilanjutkan lagi dalam hadis riwayat Ahmad nomor 11.290, wa innahu la yakunu 'alaiha sab'una thauban adnaha mislun nu'mani min tuba fayangfuzuha basaruhu hatta yarau mukhsaqiha min wara'i dzalika. Bukan hanya perhiasannya yang cemerlang dari barat sampai ke timur tadi, gambarannya dia mengenakan gaun berlapis-lapis. Ya pakai bajunya itu pakai blazer kalau sekarang itu pokoknya cakep lah. Tetapi di balik gaun yang begitu cakep itu, badannya itu masih tembus pandang. Itu gambaran seksi kan. Kalau orang ya ini pikiran laki-laki, kalau ibu nggak tahu saya kasih tahu karena kita laki-laki gitu ya. Laki-laki itu kalau melihat perempuan kemudian tembus pandang itu kelihatan itu gimana gitu. Nah, karena kita muslimah malu dong. Nah, itu kan. Tapi kalau di sana, sayalah surprise ini, sayalah yang terhebat ini. Itu betisnya itu masih terlihat, walaupun pakai gaun yang sangat indah itu. Dan di sana nggak malu, justru jadi kebanggaan. Menurut Al-Haythami, beliau ahli hadis ini sanadnya hasan, sehingga bisa dijadikan gambaran, oh seperti itulah. Para suami itu lupa dengan semua bidadari ketika istrinya ada. Nah terus kalau begitu ngapain dong ada bidadari? Kenapa enggak saya saja? Kan pikiran kita begitu. Ya, ngapain ada bidadari? Justru itu membebaskan ibu-ibu dari, dalam tanda kutip, diperalat oleh suami terus. Dirindukan, sangat dirindukan. Tapi kan kalau misalnya suaminya pengen terus sama ibu-ibu gara-gara cantik gitu. Ibu gak bisa kemana-mana. Kan pikiran perempuan mah tidak hanya itu. Coba, beda pikiran laki-laki dengan pikiran perempuan. Pikiran laki-laki itu udah kebaca lah. Apa maunya itu udah gampang kebaca laki-laki itu. Tapi kalau pikiran perempuan itu laki-laki gak bisa baca. Imajinasinya itu luar biasa. Bahasanya itu bersayap banyak gitu kan. Maka kenapa tidak disebutkan ada bidadara misalnya di dalam Quran. Tidak disebutkan gambaran-gambaran yang kadang-kadang Quran itu kan menyebutkan kesenangan yang sifatnya itu kesenangan seksual itu. Itu buat laki-laki. Karena laki-laki cuma segitu aja maunya. Itu kan sampai laki-laki itu disebut bayi yang nggak pernah besar gitu kan. Tetap aja kayak bayi walaupun sudah kakek-kakek gitu kan. Tapi kalau perempuan itu jembar pemikirannya. Bayangkan kalau di sorga ibu itu pengennya digantoli terus sama bapak-bapak itu. Nggak sempat ketemu Bunda Khadijah radhiyallahu anha, nggak sempat ketemu dengan Bunda Asiyah istri Fir'aun yang begitu beratnya menjadi seorang istri pada raja yang tiran lagi kafir. Nggak sempat ke taman surga dengan segala keindahannya, bunga-bunganya gitu. Pokoknya disuruh di kamar terus, kan tersiksa ibu-ibu. Makanya udah sama boneka saja. Dikasih mainan. Itu Bu yang dimaksud Bu. Jadi itu kebebasan buat ibu-ibu. Ibu-ibu mau ketemu Bunda Asia, mau ketemu Bunda Aisyah, mau ke pantai, mau bebas. Nggak terus-terusan. Soalnya kalau cuma ibu saja yang jadi pendamping, ya kalau capek sih enggak, tapi masa sih cuma itu aja gitu kan. Karena laki-laki itu kebanyakan pikirannya cuma itu saja gitu. Ibu-ibu lebih tahu lah gitu kan, dari pagi, siang, malam pikirannya apa gitu kan. Kalau ada hadis ini sahih.
Kemampuan laki-laki sorga itu memiliki kemampuan seksual 100 kali laki-laki dunia itu kan. Tapi masa sih gitu terus itu dari siang malam, sore, pagi. Nah, wanita dibebaskan. Tuh, sama boneka aja. Kita masih silaturahim gitu kan. Nah kalau sudah begitu kan cara pandang kita nggak merasa tersaingi lagi sama bidadari itu. Karena di surga itu banyak yang ingin kita tahu. Dan kebanyakan kan wanita itu berpikir pengalaman yang sifatnya lebih jembar, lebih luas. Mungkin ibu pengen tahu dulu Nabi Musa itu gimana sih ketika dihanyutkan ke sungai itu. Kok selamat sampai di sungai terus sampai ke danaunya. Itu kan kalau ibu-ibu pasti pengen tahu tuh yang kayak begitu. Bapak-bapak mana mau tahu yang kayak begitu. Orang anaknya sendiri aja lupa. Coba kalau ibu-ibu kan pasti pengen tahu. Kayak apa dulu ya? Kan kebayang ibu Musa itu disuruh meletakkan bayi di sungai Nil yang begitu besar. Padahal itu cuma keranjang aja. Bagaimana kalau tersentuh batu? Sampai selamatnya gimana? Pasti kalau ibu-ibu pengen tahu. Jadi nggak merasa tersaingi lagi ya? Nggak akan. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya, itulah yang menyebabkan, ya laki-laki juga, tapi di sini pembahasannya buat muslimah, mereka masuk surga itu, fa'in nama tudakhulaha jazaan alal amali salih, wa karamatin minallahi laha lidiniha wa sulahiha. Karena wanita itu bagus dalam urusan dinnya dan kesolihatannya. Makanya kalau laki-laki itu biasanya lebih banyak kan di pemikiran dan gagasan. Amal itu lebih banyak ibu-ibu. Ibu-ibu lebih tahu lah yang semangat awalnya ngajak tahajud siapa. Tapi yang terus tahajud rutin siapa juga? Ibu-ibu juga. Kalau apa-apa semangat, kita harus infak, harus sedekah. Yang rutinnya mah ibu-ibu. Yang ngingetin terus-terusan tuh ibu-ibu. Bapak-bapak kalau nggak diingetin, apalagi kalau yang masih suka merokok, habisnya sama rokok. Kan? Ibu-ibu yang ngingetin. Makanya kalau disebut di dalam pepatah itu tiang negara, almar'ah ibadul bilad, wanita itu tiang negara karena yang mengokohkan itu ibu-ibu. Gagasan mah boleh bapak-bapak lah, bicaranya mah boleh bapak-bapak, tapi yang rajin ngurusinnya, ngerawatnya, yang memeliharanya ibu-ibu. Makanya dunia itu kalau nggak ada ibu-ibu, itu perubahannya cepat dan kacau. Sama aja rumah kalau pas ibu-ibu berangkat kemana gitu. Terus biar suaminya tinggal di situ, pas balik pasti kaget kita. Apalagi 3 hari lah. 3 hari ibu misalnya nengok keluarga itu. Yang jaga rumah bapak-bapak pas pulang kaget. Wah gitu. Makanya dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Amal hur allati hiya man na'imal jannati fa innama khuliqat fil jannah min ajali ghairiha wa ju'ilat jazaan lil mu'minin alal amali salih. Kalau bidadari itu hanya bagian dari kenikmatan surga yang diciptakan di dalam surga tanpa proses. Ya tadi kalau kata Bu Susi ya mainan aja itu mah. Mainan aja. Bukan, ya kan kalau ibu-ibu itu kan insya Allah kita nih. Ketemu orang baru yang gak kita kenal dengan mengenang bagaimana pengalaman istri kita gitu. Dengan segala kesulitannya itu kan beda. Kalau kita normal ya, kesolehannya normal tuh Masya Allah. Udah berapa liter darahnya tumpah untuk anak-anakku. Itu jadi kebanggaan tersendiri. Apalagi ini yang bidadari itu manusia aja bukan. Bahan penciptaannya bukan seperti kita. Itu kita akan sebutkan di dalam hadis. Qala ahlul ilmi, berkata ahli ilmu, para mufassirin. Al-hurul ain ansha'ahunna Allah lam taqa alaihinnal wiladah. Walasna min nasli Adam. Kata para ulama, bidadari itu, hurun ain itu diciptakan tanpa mengalami kelahiran. Dan walasna min nasli Adam. Dan bukan manusia, bukan seperti kita keturunan Adam. Bal muhtara'at. Mereka hasil pabrikan. Muhtara'at itu kalau bahasa kamus, itu fabricated, innovated. Jadi ya barang ciptaan terus kayak pabrikan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran juga, inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari itu secara langsung. Kayak hasil pabrikan tuh brus gitu.
Kan beda wawasannya dengan ibu-ibu yang tahu ngurus anak, capeknya membesarkan anak, berjuang, berjihad, kesulitan dunia. Beda kualitasnya dengan ya ibaratnya boneka hasil pabrikan yang nggak tahu apa-apa. Istilahnya kalau kita jalan itu, jalan bareng kan kita lebih senang dengan orang yang punya pengalaman banyak, punya wawasan. Nah itu ibu-ibu. Mereka ngobrol juga belum tentu nyambung istilahnya. Makanya muslimah itu 70.000 jauh lebih baik daripada bidadari. Kalau dikatakan di sini, lasna min nasli Adam, bukan dari keturunan Nabi Adam, bukan manusia, terus diciptanya dari apa? Nah, disebutkan di dalam riwayat Ibnul Mubarak dari Zaid bin Aslam, dikatakan, innallaha lam yakhluqil hural aina min turabin, innama khalaqahunna mim misk wa kafurin wa ja'faronin. Bukan dari tanah seperti asal dasar penciptaan kita, yang kemudian ya dimakan, kemudian jadi buah-buahan dan lain-lain. Bukan dari itu asalnya, tetapi dari campuran misk, semacam batang yang wangi, kafur, dan ja'faron. Jadi beda. Nah kalau kita kan jenis manusia pasti sukanya dengan manusia. Tetap beda gitu. Memang di dunia pun ada juga yang suka sama boneka. Kan ada jualan boneka Cina yang kayak manusia itu kan. Tapi kan ya beda lah gitu kan. Seperti itu. Maka fal'ula malikata sayyidata amirata. Yang pertama itu muslimah itu yang jadi ratunya. Itu yang menjadi sayyidah, yang menjadi tuan putrinya. Dan itu yang menjadi amirah, yang nunjuk-nunjuk ngini-ngitunya itu ya ibu-ibu muslimah. Gak usah masak lagi. Gak usah nyuci lagi. Enggak ada masak, gak ada nyuci. Gitu. Bahkan kalau lagi gak mau, diajak juga bisa. Udah bidadari aja, bisa gitu. Kalau sekarang kan biar lagi males juga gimana gitu kan. Tetap aja gitu kan. Nanti ibu lebih punya keleluasaan. Fal'ula malikata sayyidata amirata. Yang nomor satu itu yang muslimah itu yang menjadi ya ratu, ya tuan putri dan memerintah. Wathania, yang kedua, yang second, itu ala azmi qadriha wa jamaliha yang walaupun disebutkan di dalam Al-Quran, kecantikan bidadari itu luar biasa gitu kan. Walaupun disebutkan begitu, illa annahuma fima yata'arafuhun nas dunal malikah. Bidadari yang disebutkan dengan segala kehebatannya di Quran maupun di hadis itu nggak ada apa-apanya. Jauh di bawah level sang ratu. Siapa sang ratunya? Muslimah. Ini kalau nanti ibu-ibu baca bidadari itu, ini bawahan saya, babu saya kayak begini gitu. Apalagi sayanya gitu. Bukan, wah gimana? Enggak. Itu, babu saya kayak begini gitu kan.